Selama ini banyak orang yang merasa mengaku menjunjung tinggi Pancasila. Tapi tidak tahu dibawa kemana Pancasila yang seperti apa. Saya juga tidak iso mikir, atau mungkin sing yang tidak bisa mikir itu pikirannya aku, pikirannya saya, atau saya itu kurang bisa menerima dari apa yang saya lihat dan saya dengar. Karena saya itu juga tidak begitu roh pintar kaya wong-wong sing merasa pintar itu ndak iso. Jadi yo harap maklum. Wong yo pintarnya saya lihat juga tidak menyelesaikan titik temu. Karena tidak tahu apa yang dicari. Jadi yang ditemukan apa itu juga ndak tahu. Pancasila terus diperas-peras seperti santen. Kalau mungkin dia mengenal pohonnya, kelapanya, mungkin dia bisa memeras-peras. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana iso sesuatu hal diperas tanpa kita roh, tanpa kita tahu apa yang seharusnya diperas dan pada saat apa kelayakan itu bisa diperas dan bisa dibutuhkan. Sedangkan masa kelapa itu ada masa-masanya. Itu kelapa. Bukan Pancasila yang sesuka hati diperas, itu kelapa. Bingung saya. Sayanya itu yang bingung. Kebanyakan orang pinter dan penyitus suatu perasaan-perasaan yang dianggap nanti bisa mensejahterakan. Kalau masak kare, lodo. Kalau di Jawa itu masaknya lodo ayam kampung. Wis jos. Kalau ndak ada santannya, ndak diperasi santan ya ndak masuk. Sebagai orang yang diorangkan, sebagai orang yang dipedomkan, juga harus mempunyai sesuatu konsep yang bisa membawa pemahaman orang banyak. Ada yang suka santan dan ada ndak yang suka santan. Tuh, kalau kita mau masak sop bening pakai santan namanya juga bukan sop bening. Bahkan setiap wilayah ini mempunyai cara khas masakan sendiri-sendiri dan kebiasaan, kesukaan sendiri-sendiri. Aturan yang aneh, baik kebanyakan aturan, tapi satu langkah aturan pun saya lihat di situ tidak memberi celah untuk menyelesaikan atau mengungkasi gawe tentang apa kericuan yang ada di
kepemerintahan kenegaraan kita bersama. Sama iso guyu. Pemerintahan iso guyu. Sama ning kantor iso guyu. Sama ndak harus ngesel. Apa roh tapi tok-tok ora roh, apa roh tapi sampean mikir ora teko. Yo kalau merasa ndak mampu nyerah. Jangan merasa mempertahankan diri dengan statement sesuatu hal program sing dianggap mateng, tapi kematengannya sampean ndak berani menjaminkan. Tapi kalau enek sing koyok ketok salah, diseneni. Itu namanya tidak bisa mewujudkan gotong royong, tidak bisa mewujudkan gotong royong, dan tidak bisa aji-biaji dan saling menghargai, jenenge menangi dewi. Aturan iki manut menungsane. Aturan itu tertulis, dibuat oleh manusia. Dan manusia-manusia yang mempunyai jiwa encer, pikiran encer, itu mencetuskan sesuatu hal yang encer mungkin gitu. Terus sing encer mosok mek zaman biyen. Terus sampean kabeh sing menduduk dan duduk di selayaknya yang diakui dan dianggap layak, itu seharusnya juga bisa membuat encer dan menciptakan sesuatu hal program atau aturan sing ndak mek pedoman wong biyen, para leluhur, para pejuang. Perjuangnya biyen terus sampean nopo? Lek sing berjuang biyen terus sampean untuk berjuang. Kalau yang berjuang dahulu, yang benar dahulu berarti sampean benar atau salah? Sama-sama berjuang. Pada era Soekarno diperas-peras, karena itu juga ide dari Soekarno, dari teman-teman pada waktu itu juga yang mempunyai pemikiran encer, jiwa-jiwa yang murni. Mosok sing murni mek mbiyen tok. Ojo ngomong sejahtera. Sejahtera ini abot, tidak hanya program. Masyarakat tidak ngerti program BPJS, Pundak, BLT, Bansos, yang tidak selalu bisa, ada yang sesuai sasaran dan ada yang tidak sesuai sasaran. Terus pengawasannya piye, aturannya piye. Lucu kalau Tuhan menciptakan air, terus air itu dituliskan air ini harus diminum oleh si A, si B, si C. Ndak. Sing ribet iki kakean tulisane. Sampeyan iki dino iki piye? Kakean aturan. Terus pelaksanaan di situ tidak bisa diserap oleh siapapun. Karena wis bodoh pinter kabeh. Hati-hati, sampean semakin pinter, merasa pinter, alam ini akan menunjukkan kepandaiannya. Sampean dhewe iso repot. Lek alam ini menunjukkan kepandaiannya, entah melalui apapun yang tidak bisa sampean prediksi. Sampean tahunya semuanya juga ini penyakit ini. Tapi sebab dari sebab akibat yang terjadi dari apa yang sampean kurang tidak bisa menghargai di seluruh alam iki,
apapun bisa terjadi. Sampean kabeh hidup bukan atas dari logika sampean kabeh. Jadi jangan pernah mengandalkan logika. Dunia ini terjadi dan wujud dari bentuk tubuh Anda diciptakan bukan dari hasil logika sampean kabeh. Jadi jangan terlalu membela ini harus begini, harus begitu, harus begitu. Gunakan aturan yang tidak mengharuskan tapi bisa ditaati. Kalau sampean bingung itu aturan apa, aturan gimana, terus sampean menyalahkan pembicaraan ini, monggo. Ini cuma juga bicara. Dan itu juga pekerjaan Anda dan teman-teman yang berada di tempat di mana dianggap oleh masyarakat dipercayakan suatu kedudukan yang mempunyai peran. Jangan menyalahkan yang pemerintah, semuanya itu pemerintah. Terus takok pemerintah sopo, terus sing dhuwure neh takok pemerintah sopo. Kuwi jenenge bahasa sing gak gelem disalahne. Lek bahasane gelem golek bener dhewe ya ora usah gawe aturan, dilosne ae. Perasaannya benar sendiri semuanya. Pemerintah itu hanya tulisan pemerintahan. Itu yang disalahkan juga tulisan. Kalau yang dianggap layak menjadi penanggung jawab terus masih membicarakan pemerintahan, terus yang membenarkan, yang menyalahkan siapa? Tulisan pemerintahan itu hanya tulisan huruf. Kalau tidak dituliskan juga tidak jadi huruf. Bingung saya. Negara besar tapi lucu. Seperti orang yang serius tapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Masyarakat ikagian harapan. Sama lihat di saat sampai berbicara Pancasila, kita itu berbicara tentang kedaulatan, suatu kepahaman yang pasti gotong royong, pasti tidak usah diperas, pasti ada gotong royong. Di saat ada gotong royong itu adalah I-system. Mbuh lah, sampean takok, sampean Bung Karno sampean dudah kuburane, sampean takoki. Terus kalau sampean benar itu memeras-meras, harus punya jaminannya. Setiap aturan harus ada jaminannya. Aturan itu bukan hanya dibuat menakut-nakuti, tapi adanya ideologi dan adanya aturan. Di saat dia diberi kewenangan aturan dan tahu oleh aturan itu, ideologi menjadi barometer atau pemahaman diri sendiri untuk bisa berpikir logis tentang cara hidup bermasyarakat. Kenyataannya, tanpa Pancasila, negara manapun juga ada undang-undang. Terus kenyataannya, di sisi lain, Pancasila kita junjung tinggi, malah bisa lebih buruk kelakuan pelaksana dalam segi apa yang seharusnya dilakukan tentang kebaikan, itu malah menjadi hal yang lebih fatal. Kan lucu. Kenapa selalu suka membicarakan baik tapi tidak bisa baik untuk diri sendiri? Banyak orang menjunjung kebaikan, cerita kebaikan zaman si A, zaman si E, si B, kebaikan Soekarno, jasa Bung Karno, jasa para pahlawan begini, dan suka ngefan, tapi dia hanya supporter.
Dan pada saat itu padahal itu harus diselesaikan, tidak hanya menjadi penonton dan tidak menyelesaikan apapun. Dan saat ini teman-teman semuanya yang terkait tentang jalannya kepemerintahan dan diberi kepercayaan kepada masyarakat di bidangnya masing-masing, itu memiliki peran semuanya, tidak usah menyuting si A, si B, si C. Masa banyaknya suatu aturan, adanya ideologi yang kita junjung tinggi katanya, malah menjadi memperburuk suasana. Apa yang salah? Terus kita menjunjung tinggi ideologi Pancasila, tapi di sisi lain tidak mewujudkan diri dan jiwa Pancasila, dan tidak mewujudkan orang seperti orang yang paham Pancasila, akan bisa memberi perubahan apa? Kebanyakan aturan nanti malahan, dan masyarakat tidak mengerti aturan-aturan yang seperti itu. Sampai iso lingkuh kayak aturan mangan wareg ngombe legi. Sing harus taat karo aturane. Masyarakat sing ndak ngerti apa-apa. Sampeyan anggap apa wi? Kemanusiaan itu harus bisa menjunjung manusia dan harus menjaga kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Kalau sudah seperti itu dan sudah sadar diri tentang Pancasila itu kemanusiaan itu apa, dan seharusnya para teman-teman yang ada di instansi yang terkait oleh amanah kepemerintahan, jalannya kepemerintahan, ini harus bisa memberi contoh pengamalan cara hidup berketuhanan dan berkemanusiaan dalam peradaban. Paling gitu loh, aku yo dhewe yo piye lho yo. Aku wedi ngomong. Takut ngomong. Mergo wis kakean sing bener. Tak ngetne suwi. Digunggung negara liya titik ngono. Wah, banggane. Padahal orang Jawa itu kebanggaan diagungkan orang lain ini menjadi kelemahan diri seseorang. Cuman bahan bakar ini telat-telat, usaha tidak lancar, pajak kan bayar tertib, terus bar corona, setelah corona ekonomi belum labil, jaluk pajak tertib. Zaman pelayan masyarakat semuanya, jangan macak koyok ratu. Zaman harus menjunjung masyarakat. Jadi apabila ada sesuatu hal statement yang kurang baik, yang kurang sesuai dari program baik, sebaik mungkin entah melalui cara apapun juga harus dilaksanakan. Tidak hanya harapan. Saya sudah ngomong, dunia ini bukan logikamu. Jangan mengandalkan logika. Dan dunia ini, adanya dunia ini juga tidak diomong-omongkan
Dan adanya diri sampean ke dunia ini, hadirnya juga tidak diberitakan, tapi benar-benar bisa hadir di bumi ini. Dari apa yang sampean lihat, apa yang sampean dengar, itu bisa dibuat logika. Logika itu dari hasil sesuatu hal yang bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa diatur. Tapi jangan coba-coba mengatur jiwa seseorang tanpa pemahaman jiwa. Jiwa itu mempunyai sesuatu karakter jiwa lain daripada raga. Dan harusnya inti dari suatu kepahaman yang baik itu kalau tidak bisa dibangun dari jiwa, ibaratnya sampean terbang tidak bersayap, hidup tidak bernapas, makan tidak berasa, mandi tidak berair. Wis bodoh pinter. Ayo toh, kabeh sinau bareng-bareng. Semuanya hidup di dunia ini hanyalah sesaat. Hanya kepedulian sampean kabeh yang bisa memberi penerus yang berguna kepada generasi yang seterusnya. Fungsi dari ideologi itu hanyalah pemahaman tentang arti hidup. Di saat orang mempunyai arti hidup dan paham dari ideologi dan dari sila-silanya, sudah menjadi darah daging, bukan menjadi tulisan, bukan menjadi peribahasa, bukan menjadi kata-kata, dan sudah menjadi jiwa seseorang itu, sampean mesti ngerti keadilan itu untuk siapa dan fungsinya apa. Jangan dibuat ladang pemerintahan. Banyak ya, ketemu teman, kerja di mana? Saya kerja di instansi. Kalau kamu kerja itu transaksi, sekarang semuanya kerja. Kalau kerja kamu harus sesuai upah. Dulu namanya pengabdian. Guru aja di situ dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang sudah dijunjung dan sudah dimuliakan. Dan banyak akhirnya berbondong-bondong ingin menjadi guru, ingin menjadi ini, menjadi itu. Karena tidak tahu cara untuk pemahaman kepada generasi bangsa yang supaya bisa mengabdikan hidupnya kepada tanah air dan kepada ketuhanannya. Itu. Sementara ngono ae bingung mikir sing wis pinter-pinter. Aja ndadekne negara iki semakin akeh wong pinter tapi semakin murat-marit konco-konco, dulur-dulur dan generasi ini sampean dari sebab ulah kita semua. Saya tidak punya bahasa yang jenius, tapi